Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap maya pada kesempatan pagi hari ini. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan secara singkat terkait dengan keutamaan Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada pengertian Al-Quran secara bahasa maupun istilah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, karangan Syekh Manna Al-Qattan, beliau menyampaikan secara bahasa Al-Quran adalah masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Itu secara bahasa, yang berarti bimakna al-jam'u wadh-dhann, mengumpulkan ataupun menggabungkan. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi. Secara istilah adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, baik secara lafal maupun maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muta'abbad bi tilawatihi, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, ketika kita sudah mengetahui ta'rif pengertian Al-Quran, beberapa hal perlu kita perhatikan, perlu kita pelajari bagaimana kedudukan Al-Quran dalam agama Islam. Kita tahu Al-Quran adalah salah satu sumber hukum sadir asy-syar'i selain dari al-hadits wal ijma' wal qiyas. Maka sudah selayaknya sebagai seorang muslim kita menjaganya, kita menegakkan agama ini dengan menjaga Al-Quran itu sendiri. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji untuk menjaga Al-Quran dengan agar tetap murni sampai hari kiamat nanti, beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, pada momen bulan Ramadan ini tentu momen yang luar biasa bagi kita sebagai seorang muslim, karena Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka menjadi luar biasa momen ini bagi seorang muslim untuk bisa lebih intens lagi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak sekali faedah keutamaan yang bisa kita dapatkan agar kita semangat untuk lebih berinteraksi dengan Al-Quran, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Mari kita tingkatkan pada momen bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia pandai, sudah pintar membaca Al-Qurannya, maka akan tinggal bersama para malaikat yang mulia nanti. Dan orang-orang yang masih kesulitan, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, falahu ajrani, baginya dua pahala. Pahala kesulitan yang dia hadapi
pahala kesungguhan dia dalam membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala tilawah itu sendiri. Jadi bagi yang sudah mahir membaca Al-Quran, silahkan tingkatkan, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya, diperbaiki kembali, dimurojaah kembali, dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab sirah para ulama salafus saleh, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kita lihat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau menghatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Imam Qatadah pada hari-hari biasa beliau menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Tapi khusus di bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap 3 hari sekali. Khusus di 10 akhir bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap malam. Luar biasa. Para ulama-ulama salaf yang mendahului kita, bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka sekali lagi saya mengingatkan saya pribadi dan para pemirsa semuanya, mari kita tingkatkan kembali di momen bulan Ramadan ini untuk lebih berinteraksi dengan Al-Quran. Jaga semangatnya untuk tilawatul Quran dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Karena sering kita dapati semangat hanya muncul di awal, sepekan pertama di bulan Ramadan. Bisa tilawah 1 juz sampai 5 juz. Semakin hari, semakin mendekati akhir bulan Ramadan, justru semangatnya semakin menurun. Maka mari kita perbaiki, mari kita perbanyak lagi membaca Al-Quran, karena pahala yang akan kita dapatkan luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harf lakin alif harf wal lam harf wa mim harf." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif harf 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, sudah kita dapatkan 30 kebaikan. Betapa luar biasanya ketika kita bisa menghatamkan 1 kali khatam saja di bulan Ramadan, berapa kebaikan yang kita dapatkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan singkat pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbanyak tilawatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.